bisa cepat sembuh dan kembali lagi ke sekolah belajar bersama kita, ya. Amin. Nah, hari ini gue ini mau tanya, ada nggak yang dari rumah sebelum berangkat marah-marah? Ada nggak? Ada nggak yang nggak mau ke sekolah mah? Capek nih. Ada nggak yang gitu? Nggak ada. Oke. Terus perasaannya hari ini happy, kesel, sedih, atau ada perasaan yang lain? Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja tuh gimana? Sedih kah? Happy kah? Marah kah? Oh, semuanya. Nggak sedih kan? Oh, nggak sedih. Tapi nggak happy. Kenapa nggak happy? Oke, nggak apa-apa. Nanti habis belajar pasti happy. Karena hari ini kita mau jadi detektif cahaya. Nah, detektif cahaya. Nanti kita akan mulai percobaan tentang jenis-jenis cahaya. Ya. Nah, kita lihat dulu mengenal cahaya. Sebelumnya biar semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Udah mulai happy belum? Kayaknya ya, kita lihat sekarang biar lebih happy. Nah, kita mengenal cahaya. Cahaya adalah salah satu yang kita ada di, bisa kita lihat dengan mata kita, bisa kita manfaatkan juga. Nah, kita sekarang mau mengenal sifat, manfaat, dan bereksperimen seru hari ini. Ya, sebelum itu kita mau, gue ini pengen anak-anak itu mengenal apa itu cahaya dan sumbernya. Terus melakukan 3 eksperimen. Kemarin kan gue ini udah pilih ya kelompoknya. Nanti kita bereksperimen dengan 3 eksperimen ajaib. Terus mengetahui alat canggih yang menggunakan cahaya. Ya. Nanti kita kenalan nih. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu sama cahaya. Cahaya itu apa nih? Siapa yang tahu cahaya apa? Nih. Buat kita bisa melihat dunia. Jadi cahaya itu adalah energi yang bisa membuat kita melihat dunia. Wah, coba bayangin kalau kita nggak ada cahaya, kita bisa lihat benda-benda di sekitar nggak? Semuanya gimana? Ya, kalau malam nggak ada lampu, lagi mati lampu, kelihatan nggak? Enggak. Nah, itulah fungsi dari cahaya, ya. Nah, sumber cahaya itu ada cahaya alami, ada cahaya buatan. Nah, ini sumber cahaya alami. Dari matahari, dari bintang, dari kunang-kunang. Ini matahari, bintang, kunang-kunang. Kalau sumber cahaya buatan itu yang dibuat manusia. Ya, kalau yang alami ada di alam dari Tuhan. Kalau yang buatan manusia yang buat, seperti lampu, senter, api. Lampu, senter, sama api. Api yang buat kita kan, senter juga yang buat manusia. Nah, selanjutnya kita mau lihat 3 jurus ajaib cahaya. Nih, yang pertama adalah membias. Yang kedua memantul. Yang ketiga diuraikan. Membias adalah cahaya bisa berbelok saat lewat air atau kaca. Nah, nanti kita coba nih. Ya. Terus cahaya bisa balik arah, kalau yang memantul bisa balik arah karena benda mengkilap. Nanti kita pakai CD itu kan. Nah, cahaya putih yang diuraikan adalah cahaya putih 7 warna rahasia menjadi pelangi. Nah, nanti juga kita bikin nih
Ini percobaan yang pertama. Kenapa pensil itu bisa patah? Ini contoh pembiasan ya nak. Nih, contoh pembiasan. Cahayanya pindah dari udara nih, ke air. Ke air. Cahayanya dari udara ke air. Dari air itu akan diperlambat karena masuk ke air, cahaya jadi lambat dan berbelok. Nih, kalau kita lihat dari samping nanti kelihatan dia bengkok. Nanti kita coba nih yang ini. Terus selanjutnya yang kedua nih, eksperimen yang kedua. Cermin ajaib. Seperti ini nanti. Ya, cahayanya mantul. Nah, makanya kita bisa lihat karena ada sinar pantulnya. Nah, cermin ajaib, pemantulan. Cahaya itu seperti bola bekel. Kalau kena tembok atau kena benda-benda yang lain yang tidak ada lubangnya, itu akan dipantulkan, dia belok ke sana. Nanti kita pakai cermin, kita lihat benar nggak mantul, gitu ya. Nah, ini yang ketiga. Nah, ini adalah rahasia pelangi. Ya, nih cahaya matahari kan putih. Kalau dilihat kayaknya putih, padahal nggak putih nggak sebenarnya. Ada 7 warna. Nih warnanya. Mejiku hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sebenarnya cahaya matahari seperti ini. Cuma kalau terlihat mata putih kan? Ya enggak? Nah, padahal aslinya enggak putih. Aslinya warnanya 7. Nanti kita buktikan nih. Benar enggak sih kalau itu ada 7 gitu. Nah, kalau ini adalah alat-alat canggih ya yang menggunakan cahaya. Nah, nanti kita main ini nih. Alat canggih detektif cahaya. Nanti kita menjadi detektif cahaya. Ada kacamata dia seperti gue ini pakai. Ya. Terus ada periskop. Periskop itu, kalau kacamata kan kalian udah sering ya lihat ya. Kalau periskop itu adalah kayak lensa yang digunakan untuk melihat laut di permukaan laut. Biasanya digunakan di kapal selam. Jadi kapal selam itu kan pasti adanya di dalam air kan. Nah, pakai periskop dia yang ada naik ke atas seperti ini untuk melihat di atas laut itu ada apa aja sih. Jadi dia pakai periskop. Naik dia ke atas, nanti bisa melihat ke kiri, ke kanan, dia bergerak begini. Ya, ini namanya periskop. Nah, kalau kamera pasti udah tahu ya, kamera kacamata sama kamera mah udah biasa kalian lihat kan? Iya. Yang belum pernah lihat periskop. Nah, seperti ini nih konsepnya periskop. Nanti kapan-kapan gue dilihatin periskop yang sebenarnya seperti apa. Nah, sekarang kita sudah menjadi ahli cahaya. Udah jadi ahli cahaya nih, udah tahu kan apa saja sih manfaat cahaya, terus apa aja jenis-jenisnya, alat-alat apa saja yang digunakan, ya kan? Alat canggih yang kita gunakan. Salah satunya yang paling terasa banget nih kacamata. Gue ini pakai, ya kan? Brian pakai. Jadi lebih fokus kan ya Brian ya? Jadi lebih fokus. Nah ini kegunaan dari cahaya. Pakai ini nih, lensa ini. Terus kamera juga. Kamera. Kalau kamera kan kita nangkep cahaya terus jadi potret, ya kan? Jadi lebih hidup karena ada pantulan cahaya dari lensa, ya. Terus kalau periskop memudahkan tadi yang dari bawah laut bisa melihat ke atas permukaan tanpa dia harus naik ke air, ya kan? Atau perlu dia berenang, tapi lihat dari situ. Nah, itu kegunaan dari cahaya. Sekarang waktunya kita bereksperimen menjadi detektif cahaya. Kemarin sudah Bu Eni kelompokkan. Boleh pindah kelompok. Silakan berpindah kelompok. Ya. Nah, anak,
sekarang waktunya kita menjadi detektif cahaya. Kita akan melihat percobaan dari kelompok 1, yaitu kelompok Brian dan Kerin. Sebenarnya ada Abel ya, tapi Abel nggak masuk. Jadi kita lihat mereka berdua, ya. Yuk, silakan. Percobaan dispersi cahaya, yaitu pelangi dari CD. Tujuan percobaannya adalah mengetahui bahwa cahaya putih dapat diuraikan menjadi warna-warna pelangi. Oke. Alat dan bahannya yaitu CD atau DVD bekas, senter, ruangan agak gelap. Oke. Langkah-langkah percobaannya yaitu pertama, pegang CD miring menghadap sinar senter. Yang kedua, nyalakan senter dan arahkan ke permukaan CD. Amati warna-warna seperti pelangi yang muncul. Oke. Selanjutnya, ubah sudut kemiringan CD dan lihat perubahan warna. Terakhir, catat pada tabel. Oke, yuk kita lakukan percobaan. Nah, dispersi pelangi ya. Yuk, dispersi cahaya. CD-nya dimiringin tadi katanya. Gimana coba? Iya. Nah, lihat. Ada spektrum cahaya pelangi nggak tuh? Tuh. Muncul nah di atas. Oh iya, di atas. Oh, kelihatan ya? Nah, tuh lihat. Ada kepala Brian. Brian kepalanya geser dikit nak sayang. Iya, nah kelihatan banget tuh. Nah, tuh ya. Tuh di wajah Brian juga ada. Di wajahnya Brian ada juga. Nah, ini namanya dispersi cahaya ya. Cahayanya jadi dibiaskan menjadi berbagai macam warna pelangi. Tuh kelihatan banget. Tuh jelas banget tuh ya pelanginya. Oke, terima kasih Brian. Ke kertas. Nah. Oke, kelihatan gak tuh? Warna pelanginya kelihatan gak nak? Kelihatan, lebih kelihatan ya tadi daripada yang di atas ya. Nah, seperti ini. Oke, terima kasih Kerin. Ini adalah kelompok 2. Silakan lakukan percobaannya nak. Percobaan pemantulan cahaya, senter dan cermin. Tujuan percobaan mengetahui bahwa cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan senter dan cermin datar. Langkah-langkah percobaan. Pegang cermin menghadap ke senter. Nyalakan senter dan arahkan cahayanya ke cermin. Perhatikan arah cahaya yang dipantulkan oleh cermin. Ubah posisi cermin dan lihat arah pantulan. Oke. Catat hasil pengamatan. Oke. Yuk, silakan lakukan percobaannya. Oke, arahnya berubah nggak sayang? Berubah. Oke, kalau digeser lagi cerminnya, nah ada pantulan nggak? Ada ya, dia kayak bulan ya tuh warnanya. Oke, terima kasih. Terus kesimpulannya apa nak dari percobaan ini? Kesimpulannya, menurut kalian kesimpulannya apa? Kesimpulannya, cermin memantulkan cahaya dan arah pantul mengikuti arah cermin. Oke, tepuk tangan buat temen-temennya. Oke. Nah, percobaan selanjutnya dari kelompok 3. Disilakan Herbert dan kawan-kawan. Percobaan pembiasan cahaya pensil tampak patah. Tujuan percobaan mengetahui bahwa cahaya dapat dibelokkan dalam kurung dibiaskan saat melewati dua medium benda. Alat dan bahan gelas bening, air, pensil atau sedotan. Langkah-langkah percobaan. Isi gelas dengan air. Masukkan pensil ke dalam gelas. Lihat pensil dari samping gelas. Amati bentuk pensil. Catatan hasil pengamatan. Oke. Nah, amati dari samping, kelihatan nggak patah? Ya teman-teman kalau mau lihat boleh. Teman-teman mau lihat boleh. Coba. Patah nggak coba? Patah.
Patah ya. Jadi percobaannya bener ya. Patah. Percobaan tadi yang Herbert lakukan, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah cahaya dibelokkan ketika melewati air, sehingga pensil terlihat patah atau bengkok. Oke, jadi pensil terlihat patah atau bengkok ya. Tepuk tangan buat Herbert dan kawan-kawan. Oke, kita sudah melakukan percobaan ya nak. Sekarang kalian isi tabel pengamatannya LKPD-nya. Nih, ayo diisi bareng-bareng. Oke. Jangan lupa kesimpulannya dan jawab pertanyaan yang ada di bagian bawah. Ada 2 pertanyaan tuh.